Nah, lebih mendetailnya begini. Apa sih kehendak Tuhan di saat kondisi seperti sekarang ini, di masa pandemi, di mana semua menjadi susah? Adalah saudara harus tunjukkan imanmu di saat seperti ini. Coba kita keluarkan dulu Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Mungkin selama ini saudara bernyanyi, Allahku dahsyat luar biasa, aku lebih daripada pemenang. Tapi itu hanya ucapan di bibirmu ketika engkau puji-pujian. Karena saudara nggak menghadapi yang real nyata, yang sebenar-benarnya. Tapi ketika engkau dihadapkan yang real nyata, iman saudara masih bisa nggak tetap percaya kepada Tuhan ketika kondisimu itu tidak baik? Tangkap ini ya. Yakobus 2 ayat 17. Justru di masa pandemi ini, di masa semuanya lagi susah, saudara tunjukin imanmu. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Tadi saya katakan kalau saudara puji-pujian, kau lebih daripada pemenang. Di sini iblis diinjak, di sini kata Pasam, entar lu keluar dari tempat ini. Saudara dihadapi satu persoalan, masih bisa bilang ku lebih daripada pemenang. Nangkep ini ya, ayat 18-nya. Tetapi mungkin ada orang berkata kepadamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan. Pada dasarnya apa iman tanpa perbuatan? Hakikatnya mati. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perbuatan yang seperti apa yang Tuhan mau? Tunjukkan imanmu dengan melakukan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Mungkin ini sering saudara dengar. Saya sudah sampaikan berkali-kali, saudara akan bilang, bosan Pak Yulius, itu lagi. Tapi saudara tahu nggak? Kalau saudara punya iman, memandang firman ini, itu dahsyat. Tunjukkan imanmu dengan melakukan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Bersukacitalah senantiasa, terus tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pada saat ini halnya apa? Semua serba susah di masa pandemi. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Next. Janganlah padamkan roh. Saudara harus tetap semangat. Ya. Saudara bisa nggak melakukan ini? Coba digabungin jadi satu dong, biar enak. Saudara bisa nggak bersukacitalah senantiasa? Kalau bahasa Inggrisnya, kata-kata senantiasa itu selama-lamanya. Bersukacita selama saudara masih hidup. Bersukacitalah senantiasa, tapi kondisi tidak baik. Saudara kerja mungkin dipotong separuh, atau saudara di PHK, dagang saudara omset menurun sampai 90%, dan saya nyata ini mungkin udah 95%. Saya juga bingung apa yang harus saya perbuat. Tapi Tuhan minta ini, bersukacitalah senantiasa. Saudara nggak mungkin bisa kalau saudara nggak punya iman. Nah, saudara bisa melakukan ini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, meskipun sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Apa bisa gua doa-doa tiba-tiba jatuh uang dari langit? Mungkin saudara berpikir begitu. Apalagi yang mau didoakan? Tapi mau nggak saudara tetaplah berdoa? Terus mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan oleh karena ya. Kalau saudara mengucap syukur oleh karena pandemi, itu orang gila. Ini di dalam kondisi saudara terpuruk oleh karena pandemi, saudara mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan jangan padamkan roh. Artinya, saudara harus tetap semangat. Saya udah cerita beberapa bulan yang lalu saya mengalami satu hal dan melakukan ini susah kalau pakai logika. Kalau bersukacitalah senantiasa ketika omset saudara meningkat, gaji saudara naik, semuanya serba baik. Saudara nggak perlu Roh Kudus. Justru di saat seperti ini Tuhan mau lihat
Lu masih punya iman gak? Saudara nangkep ini. Jadi saudara yang mengalami keterpurukan, mengalami hal yang tidak baik, mengecewakan, sekarang ini tunjukkan imanmu. Sebab tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Jadi barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Atau di saat seperti ini, saudara udah berkata, kayaknya gak ada Tuhan ya. Selama ini mungkin saya salah ya beribadah, saya panggil nama Tuhan Yesus. Kok keadaan saya bahkan lebih buruk? Tuhan itu ada nggak? Saudara pernah nggak bertanya-tanya seperti itu di dalam hatimu? Ada Tuhan nggak sih sebenarnya? Pernah? Kelihatannya simple ini firman. Lakukan yuk. Nah, ketika saya menghadapi satu masalah persoalan seperti itu, Tuhan mau saya lakukan ini. Dengan hati yang tulus, bukan dibikin-bikin. Pura-pura senyum, padahal hati saya lagi kesel, sedih. Harus benar-benar. Maka saya bilang sama Lucky, lakukan ini. Kamu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Kalau kondisi saya mau mengalami cepat-cepat pemulihan dalam ekonomi apapun juga. Itu yang maunya saya. Nah, ketika saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Saudara punya anak aja ya. Anak saudara melakukan apa yang menjadi kehendak kita. 1, kasih nilai. Angkanya 1. Sebagai bapak yang baik, pasti dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak anaknya 3 kali. Setuju nggak saudara? Tangkep hati bapak tuh seperti itu. Bapak itu adalah rindu memberkati anak-anaknya. Nah, saya mau katakan, saudara bisa melakukan ini dalam kondisi yang tidak baik di masa pandemi. Saudara harus mempunyai cara pandang kita terhadap masalah atau berkat juga ya. Itu seperti cara pandang Tuhan. Kalau saya selalu begitu. Kalau ada kejadian begini, kalau dulu saya dagang gitu ya, ditolak nih dagangannya. Oh, saya selalu menganggap di balik ini nanti ada yang baik. Bener aja. Saya jual sama dia misalnya omong kosong ya 1 juta. Dia bilang jelek kan gini-gini. Saya balikin nih. Kesel saya sih sebenarnya dibalikin. Nggak berapa lama ada yang nawar. Lebih dari yang 1 juta. Itu dulu ya. Nah, saya selalu memandangnya seperti itu. Jadi punya cara pandang kita terhadap masalah atau persoalan seperti cara pandang Tuhan selalu berkata, selalu ada maksud dan tujuan. Nangkep ini ya. Dan saudara bisa melakukan ini selalu dapat melihat kemurahan Tuhan. Maka saudara bisa mengucap syukur itu dengan hati yang tulus. Perlu hikmat. Makanya saudara harus baca firman Tuhan, sumber hikmat. Saya ambil contoh ya, ini juga saya pernah sampaikan. Nih, mengucap syukur ya, karena saudara bisa melihat kemurahan daripada Tuhan, maka ucapan syukurmu itu tulus. Saya kasih ilustrasi begini, ini juga udah saya sampaikan. Ada si A, si B, sama-sama pergi ke warung soto. Si A punya anak 3 sama istri, berarti ber-5. Makan soto, lain-lain. Si B punya istri, anaknya 1. Selesai makan nih si A, si B. Si A mau bayar. Si A berapa? 5 orang. Sotonya enak. Waktu mau dibayar, kasirnya bilang, waktu si A bertanya, berapa Pak semuanya? 5 porsi ya, tambah yang lain-lain. Kasirnya bilang, 5.000 saja. Si A kaget. 5.000? Apa enggak kemurahan? Nih, tangkap nih. Apa enggak kemurahan 5.000? Terus si kasirnya bilang, enggak Pak, ini bukan sotonya barang murahan, tetapi oleh karena kemurahan pemilik soto. Jadi kalau Bapak makan, Bapak cukup bayar 5.000, mau ajak 10 orang juga bayarnya 5.000. Maka si A itu bisa mengucap syukur bukan oleh karena sotonya yang enak, tetapi apa? Kemurahan daripada pemilik soto ini. Si B selesai makan bertiga, tanya ke kasirnya, berapa? 100.000 Pak. Dia bisa nggak mengucap syukur? Dia bisa mengucap syukur karena sotonya enak. Enak banget, ketagihan dia.
bayar 100.000. Nah, si A, si B ini mengucap syukurnya nanti akan beda. Si A selalu melihat kemurahan daripada pemilik warung soto. Si B, dia bisa mengucap syukur selalu melihat si sotonya. Artinya, saudara dalam kehidupan sehari-hari, kalau saudara mengucap syukur karena ada berkat, maka ucapan syukurmu itu tergantung berapa jumlah berkat di tanganmu. Maka ketika masa pandemi ini mulai hilang, saudara bisa nggak melakukan 1 Tesalonika 5 ayat 16-19? Saya nggak percaya. Karena takaran syukurmu, sukacitamu tergantung apa? Nominal, berkat itu. Tapi kalau engkau menjadi seperti si A, selalu bisa melihat kemurahan daripada Tuhan. Ya kalau yang si A itu kemurahan daripada pemilik soto itu. Maka ucapan syukurnya itu tidak tergantung berkat, tergantung sotonya. Mau enak gak enak, dia selalu melihat kemurahan pemilik warung soto. Selalu nangkep ini enggak? Nah makanya, kalau saya dalam berdoa, Tuhan mampukan aku melihat kemurahan-Mu dalam bentuk apapun. Mungkin hal yang tidak baik, di balik yang tidak baik itu ada kemurahan Tuhan. Engkau mampu bisa melihat kemurahan Tuhan di balik musibah, itu selalu ada berkat. Percayalah sama saya. Tangkap ini ya. Nah, makanya saya katakan, saudara bisa melakukan ini. Saudara harus punya cara pandang Tuhan terhadap masalahmu dan selalu dapat melihat kemurahan Tuhan. Apalagi yang bisa memampukan saudara melakukan ayat ini? Sadar kita ini lagi diproses. Saudara kalau dalam antrian nih, saya panggil satu-satu. Misalnya saudara mau interview nih, masuk ke perusahaan. Nomor 1 Aprianto gitu kan. Terus nanti di interview kan, ditanya ini itu. Anggaplah itu proses, bisa diterima apa enggak untuk masuk ke perusahaan ini. Saudara yang ada di nomor 20, 23 maunya apa? Cepet-cepet gak? Duh lama amat gitu ya. Nah, saudara kalau sadar apa yang terjadi dalam hidup saudara itu, saudara lagi diproses. Nah, lagi diproses itu, saya bilang padang gurun, mau cepet atau lambat masuk ke tanah penuh dengan susu dan madu. Di awal saya udah bilang, yang menentukan adalah porsi syukurmu sama porsi sungut-sungutmu lebih banyak mana. Saya ambil cerita ilustrasi begini. Itu kita punya goalnya ya. Anggaplah itu negeri yang penuh susu dan madu. Ketika engkau mengucap syukur, 2 langkah maju. Mengucap syukur 2 langkah maju. Bersungut 4 kali mundur. Bersyukur lagi 2 kali. Bersungut lagi 4 kali mundur. Sampai nggak saudara ke sana? Artinya, kalau saudara kejadian sesuatu yang tidak enak, mengecewakan, lakukan ini. Bisa nggak? Saudara kalau punya iman dan punya cara pandang yang tadi saya cerita, pasti bisa. Oh, ini lagi diproses. Harusnya sih ngomel nih. Paksain diri dengan bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Janganlah padamkan roh. Spiritmu tuh harus tetap menyala-nyala. Udah mulai males ke gereja. Ada nggak di sini? Males Alam Sutra jauh. Ini kan saya tahu nih, rumahnya kan jauh-jauh semua kan. Nggak ada yang tetangga. Mungkin paling dekat Pak Thomas kali ya. Ada nggak semangat untuk mencari Tuhan itu udah mulai padam? Janganlah padamkan roh. Jawab yang jujur, saudara. Di sini yang sewan masih ada ya, Cileni. Masih semangat nggak Cileni? Masih ya, bagus. Yang lain bagaimana? Nangkep ini ya. Nah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan di dalam berkat Tuhan. Kenapa harus bersukacitalah senantiasa? Ucapan syukur di belakang. Saya udah sering